Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, tentunya di channel Freddy Sudaryanto. Subuh ini, coba saya membahas sedikit. Masih juga kasus Jalan Cagak Subang. Di antara para saksi yang telah terperiksa, begitu banyak, lebih dari ratusan, lebih dari 100 saksi yang sudah diperiksa. Sampai detik ini, belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kita mengikuti perjalanan kasus Subang ini, banyak hal-hal yang sebenarnya janggal, mencurigakan. Andaikan itu terus diusut, terus dikejar, sebenarnya bisa menemukan jalan, bisa menemukan sebagai petunjuk untuk bisa mengarah kepada siapa tersangka daripada kasus Subang ini. Inilah sebenarnya yang kita menjadi geram, menjadi gemas. Kita kepada siapa lagi kepercayaan ini kita taruh di pundak kepolisian. Karena hanya pihak kepolisianlah kita berharap bahwa kasus ini bisa terungkap. Di antara para saksi yang lebih dari 100 orang, apakah tidak bisa salah satu di antara mereka bisa dijadikan tersangka? Ya, kalau misalkan dengan 4 poin yang bisa ditersangkakan, ya, memang kalau kita untuk bisa menentukan tentunya adalah dengan adanya CCTV atau ada orang yang melihat atau ada pengakuan daripada seseorang. Nah, tapi ini semua memang menjadikan buram karena memang di kasus Subang ini tidak ada yang namanya CCTV yang memantau. Tidak ada orang yang melihat. Tidak ada pembuktian-pembuktian. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dari saksi-saksi itu ada yang pernah ditanyakan bagaimana jika Anda menjadi tersangka? Bagaimana jika Anda terlibat dalam kasus Subang ini? Tentunya pertanyaan ini sangat pertanyaan wajar karena kan berbentuk pertanyaan. Andaikan Anda terlibat dalam kasus ini. Nah, seperti itu. Ya. Di antara saksi, apakah ada pertanyaan itu disampaikan kepada para saksi? Itu pernah saya pertanyakan kepada salah satu saksi, ya. Sebenarnya saya pernah bertanya juga kepada yang lainnya, tetapi tidak secara langsung. Saya akan coba membahasnya kepada salah satu saksi, yaitu saksi Danu. Walaupun saya tidak bertanya langsung kepada Danu, tapi lewat PH-nya Danu, Bapak Ahmad Topan Sudirjo, saya mencoba bertanya kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo pada saat acara malam tahun baru di salah satu tempat di Jawa Barat. Saya menanyakan kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo bagaimana atas dasar ajas praduga tak bersalah, bagaimana jika klien Bapak ikut terlibat dalam kasus ini? Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengatakan bahwa dia tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Karena sampai saat ini belum ada penentuan siapa tersangka, siapa yang terlibat. Karena masih statusnya masih saksi. Ya, jika memang itu, maka kesimpulannya, kalau saya ambil kesimpulan, bahwa Bapak Ahmad Topan Sudirjo sudah siap dan tentunya akan mengadakan pendampingan hukum. Permasalahannya, Bapak Ahmad Topan itu meyakinkan bahwa Danu 100% bukan pelaku. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Terlepas misalkan jika ada
peran yang lain, misalkan ya, tentu kita akan Bapak Ahmad Taufan Sudiro mengatakan bahwa tentu akan melihat apakah ini ada disuruh atau apa sifatnya, apa namanya, ya seperti gitu ya, disuruh atau seperti misalkan diperintah dan lagi. Jadi kalau itu garis besarnya ya, kalau saya mendengar itu garis besarnya dari pernyataan Pak Ahmad Taufan Sudiro. Tentunya sebagai pelaku, Bapak Ahmad Taufan meyakinkan bahwa kliennya tidak terlibat 100%. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan misalkan dituduhkan atau ditersangkakan, ya seperti itu, apakah itu dilihat latar belakangnya, apakah itu memang ada apa namanya tadi saya sampaikan perintah atau apa seperti itu ya. Nah itulah keyakinan daripada klien Bapak Ahmad Taufan Sudiro mengenai kliennya yaitu Danu. Ya, ini saya pertanyakan untuk meyakinkan kepada pihak Bapak Ahmad Taufan Sudiro bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus sebagai pelaku. Tentunya hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudiro atas dasar penyelidikan, pengamatan selama ini. Ada hal-hal yang memang pasti dikorek oleh Bapak Ahmad Taufan Sudiro dari kliennya. Karena sesuatu hal yang paling membuat permasalahan buat seorang PH adalah pada saat kliennya tidak jujur. Pada saat kliennya tidak jujur, itu adalah permasalahan buat pendampingan hukum atau seorang PH. Pada saat kliennya tidak jujur. Karena memang pasti seorang pendampingan hukum atau seorang lawyer akan terus mencari informasi yang bersangkutan bahwa memang yang bersangkutan untuk bicara jujur. Tentunya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan cuplikan pertanyaan saya kepada Bapak Ahmad Taufan Sudiro di malam tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, satu lagi Bang. Kalau pada saat sudah mengerucut, kemudian ada tadi Abang sampaikan bahwa ajas praduga tak bersalah. Bila mana nih Bang, tidak menutup kemungkinan. Misalkan kalau kita ambil pahitnya yang terjadi, klien Bapak itu sebagai tersangka misalkan seperti itu. Apakah Abang sudah ada amunisinya untuk penangkal? Ya, jadi gini, saya juga sudah sampaikan pada saat saya diwawancara di Tribun Corner kemarin. Kita berkeyakinan bahwa Danu bukan merupakan pelaku. Tetapi apabila penetapan kepolisian itu mengarah ke klien kita, pastinya akan kita bela. Karena di samping ini kan perkara ini kan sudah jelas pelaku secara profesional. Artinya perannya Danu juga mesti kita telusuri. Perannya Danu ini ketika ditetapkan sebagai tersangka itu perannya apa? Dan masih panjang Bang Freddy. Artinya prinsip sebagai kuasa hukum ini konsekuensi kami dan kami tetap akan mendampingi Danu, dan saya yakin juga seluruh masyarakat juga meyakini bahwa Danu ini tidak melakukan. Kalaupun misalnya penetapan menyatakan Danu, pasti kita yakini peran Danu itu ada sesuatu di mana yang menyuruhnya siapa, yang otak dari pelaku ini siapa gitu loh. Jadi saya berharap kepolisian benar-benar menyelesaikan kasus sampai tuntas, agar almarhum bisa benar-benar tenang di sana dan husnul khotimah. Siap. Terima kasih banyak. Siap Bang Freddy. Selamat tahun baru Bang Freddy. Selamat tahun baru. Terima kasih.